Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahum wa zinah wa tafakurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatu summa yahiju fatarahu musfaran summa yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratum minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat, jemaah zuhur pada kesempatan ini yang dirahmati Allah. Lebih dulu mari sama-sama kita tingkatkan rasa syukur dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan proses perjalanan hidup kita masing-masing. Dan kapan akan berakhir, Allah yang tahu. Cuma kita harapkan mudah-mudahan dengan peluang yang diberikan Allah ini dapat kita isi untuk lebih banyak mengisi pundi-pundi amalia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang terhormat, kira-kira 15 menit biasanya kuliah zuhur kita. Pada kesempatan ini kita mencoba menjelaskan satu ayat dari firman Allah surat Al-Hadid ayat 20 yang sudah dibaca di awal ceramah tadi. Kita tahu bahwa tahun baru Miladiah lebih kurang 3 hari lagi kita akan masuk tahun 2024 Masehi. Bukan dalam bentuk untuk memperingati, tapi kita jadikan momentum, kita jadikan pertukaran tahun itu sebagai suatu saat, suatu momentum untuk bisa kita memikirkan lagi format atau pola hidup kita sebagai seorang muslim yang sering kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim dalam Al-Fatihah. Ya Allah, tunjukilah di jalan yang lurus. Kita pertanyakan sekarang, bagaimana jalan kehidupan kita yang kita lalui sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin? Apakah kita tidak terjebak ke dalam jebakan-jebakan yang sifatnya bisa mengaburkan untuk mencapai tujuan hidup kita sebagai seorang mukmin, yakni menjadikan dunia sebagai bekal akhirat dan bukan menjadikan dunia sebagai tujuan hidup kita. Untuk itu kaum muslimin, jamaah yang dihormati Allah, yang dirahmati Allah, di dalam ayat tadi Allah memberi peringatan, i'lamu, ketahuilah olehmu bahwa kehidupan dunia itu bagaikan sebuah permainan, lahibun wa lahwun. Di dalamnya permainan dan lahwun, senda gurau yang sifatnya melalaikan, wazinah, dan perhiasan, aksesoris, bukan yang sebenarnya, aksesoris.
Ini kata Allah. Kemudian apa lagi? Wa tafakurun bainakum, kamu akan menjadikan dunia itu sebagai ajang untuk berbangga-banggaan satu dengan lain. Hati-hati. Tafakur, bangga membanggakan dari kekayaan, dari kekuasaan, dan lain-lain. Dan juga akan menjadi ajang takasurun fil amwal wal aulad. Kamu akan di situ akan berlomba-lomba mencari sebanyak mungkin harta dan keturunan. Dikata Allah. Tapi ingat, dunia itu kamasali ghais, bagaikan air hujan yang turun ke bumi, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang mencengangkan. Tapi ingat, summa yahiju, kemudian dia akan menguning, layu, dan dia akan mati lenyap kembali ke bumi. Itu kata Allah memberi contoh. Wa fil akhirati azabun sadid, di akhirat itu nanti Allah sediakan azab yang pedih, azab yang sangat pedih. Tapi juga Allah sediakan wa maghfiratum minallah wa ridwan. Ada juga nanti keampunan dan keridhaan diberikan Allah. Allah ingatkan lagi di akhir ayat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Nah, ini ayat. Jadi maksudnya adalah Allah memberikan semacam peringatannya. Pola hidup seorang mukmin itu kan itu. Jangan terjebak ke dalam hal-hal yang dijelaskan oleh Allah tadi. Ada konsep-konsep yang akan menjebak kita di dunia ini. Di antaranya tiada konsepnya apa? Lahibun. Hati-hati kata Allah. Dunia itu ya sebagai permainan. Kalau udah hati-hati ya kamu akan terima hanya sebagai permainan, tidak serius. Sebab dalam permainan kan tidak ada yang serius biasanya. Ini yang dijelaskan oleh salah seorang ahli tafsir ya, yang mengatakan bahwa bagaimana kita melihat sekarang bagaimana materialisme ya, pola hidup masyarakat yang menuju kepada pola hedonisme, materialisme dan hedonisme. Hidup materialisme itu kan menyembah materi, mencari harta sebanyak mungkin, lupa akhirat. Kemudian hedonisme, mencari kesenangan sebanyak-banyak mungkin tapi tidak diperhatikan rambu-rambu. Itu hedonisme. Untuk itu di dalam tafsir Imam Najmuddin An-Nasafi dia menjelaskan apa itu laibun, merujuk kepada pengertian ketidakseriusan. Itu laibun, tak ada yang serius. Yang dua, konsep lahwun, apa itu? Sesuatu yang melalaikan manusia. Ketiga apa? Zina, itu konsep terjebaknya manusia di dalam bagaikan dunia ini bagaikan perhiasan, aksesoris. Padahal dunia ini tempat menanam sebetulnya. Darul amal itu ya, tempat beramal. Tapi bagi dia tidak, hanya sebagai aksesoris. Zina itu. Yang keempat adalah tafakurun bainakum wa takatsur tadi. Dunia itu dijadikan sebagai ajang berbangga-banggaan, berlomba-lomba dalam mencari yang tadi itu kekayaan, kekuasaan dan sebagainya. Memang kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari barangkali kita bisa melihat, bahkan sejarah mencatat ya, Firaun itu kan dia tidak mau puas dengan kekuasaannya. Bagaimana dia bisa supaya tetap berkuasa?
di zaman Nabi Musa itu. Sehingga dia melakukan suatu yang sangat zalim. Apa itu? Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia sembelih anak laki-laki, dia hidupkan bayi perempuan. Kenapa? Karena dia mengkhawatirkan bayi laki-laki itu nanti akan menghancurkan kekuasaannya sebagai Fir'aun. Bahkan tidak hanya sebagai raja lagi, dia mengatakan dirinya Tuhan. Ini orang yang sudah mabuk dengan kekuasaan itu, dengan kekayaannya. Sehingga dia tidak peduli apakah dia melakukan kezaliman, ya, penistaan dan sebagainya. Ini contoh dalam sejarah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita juga bisa melihat misalnya orang-orang yang memang ya sangat suka, ya, apa namanya itu, ya, suka untuk melepaskan dirinya dari berkuasa. Karena itu memang kekuasaan itu jebakan dalam hidup, hati-hati. Tadi katakan Allah itu, watafakhur itu kan berbangga-banggaan dengan kekayaan, dengan kekuasaan. Bisa menjebak. Ya, kalau tidak hati-hati. Kadang-kadang kita dengan kenyataan, ya, kita lihat dengan kasat mata misalnya. Sehingga seseorang itu mungkin, kalau kita katakan mungkin, apakah mungkin dia itu untuk dijadikan sebagai itu? Nah, ini tidak kita tentukan orangnya, ya, cuma contoh aja. Tapi karena cinta kekuasaan tadi, ya, maka kadang-kadang orang lupa diri. Lupa diri dia. Kalau orang Padang mengecem, tidak diukur bayang-bayang sepanjang badan. Itu turabak selama nyampe. Apa kekuasaan? Memang orang merasa khawatir dia lepas dari kekuasaan. Nah, kalau secara Al-Sororoh juga ada orang terjebak dalam kehidupan politik misalnya. Kita ini sudah jadi ini, ya, anekdot, ya, apa namanya itu. Sekarang mungkin ada orang yang dalam sholat jamaah tidak mau mengaminkan imam. Itu kan keterlaluan itu. Keterlaluan asumsi politiknya. Jangan begitulah. Kenapa tidak mau diaminkan? Ya, amin itu kan bukan pilihan saya, katanya. Aduh, keterlaluan ini. Ibadah, politik, jangan disatukan saja. Heran itu. Kok sampai begitu? Ini contoh, ya. Orang yang sudah terjebak jauh dalam kehidupan politik itu. Saya tidak tahu itu apa benar apa tidak, cuma ini anekdot, ya. Kalau ada yang seperti itu, ini keterlaluan. Tidak bisa memisahkan lagi mana ibadah kepada Allah, mana dalam kehidupan manusia, dalam tataran kehidupan manusia. Persoalan politik itu terjebak. Jadi kaum muslimin jemaah zuhur yang berbahagia, oleh karena itu memang kalau kita lihat dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah mengatakan bahwa perbandingan dunia, kehidupan dunia itu dengan kehidupan akhirat bagaikan antara air yang jatuh dari jari-jari dengan air laut. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis? Perbandingan dunia dan akhirat seperti orang yang mencelupkan jari jemarinya ke dalam air laut. Dicelupkan jari jemarinya, diangkat lagi ke atas, tetesan-tetesan yang menetes ke bawah, itulah air dunia. Sedangkan akhirat, air laut yang tak ada batas. Coba. Yang diperibut orang sekarang tetes-tetes itu, yang berbangga-banggaan itu, padahal hanya setetes-tetes. Coba. Ini karena mereka terjebak tadi itu istilahnya, ya, sehingga lupa. Ini contoh yang sangat menarik yang diberikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis itu.
lalu diangkat dan dilihatnya apa yang diperoleh oleh kedua tangan itu. Air diangkat, menetes air, itulah dunia, air dunia. Air akhirat mana? Laut yang tak bertepi. Ya. Banyak sekali. Itulah kenikmatan akhirat yang disediakan Allah. Untuk itu kaum muslimin jamaah zuhur yang berbahagia, ya memang kita perlu sekarang untuk lebih menenteramkan jiwa, menenangkan batin kita. Tadi penceramah tahmidnya kan itu diambil dari ayat itu, huwallazi azzala sakinata fi qulubil mu'minin. Apa artinya? Dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman, liyazdadu imanan ma'imanihim, untuk menambah iman yang sudah ada. Kata Allah itu diambil dari ayat tadi sebagian tahmidnya penceramahan. Untuk itu Nabi pun berkata dalam sebuah hadis, laisal ghina ghinan nafsi, laisal ghina laisal irdi, maaf, laisal ghina angkasartil irdi walakinal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kaya itu, kata Nabi, banyak harta belum tentu. Untung kalau kaya, alhamdulillah, tapi kaya diridhai Allah. Tapi kaya sebenarnya, kata Nabi, adalah orang yang kaya jiwanya. Alangkah baiknya kaya jiwanya, kaya hartanya, dan harta itu dijadikan untuk menolong agama Allah. Itu kecil orang Minang basi bayak barigi. Inilah barangkali yang perlu kita camkan lebih jauh. Bukan Islam menginginkan kemiskinan, bukan. Cuma kekayaan kita miliki, coba jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.